Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku semuanya, kelas 5A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem, tema yang kelima, subtema yang ketiga. Pada pembelajaran 1 terdiri dari muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menganalisis pokok pikiran, siswa mampu menemukan kosakata baru, siswa mampu membuat teks non-fiksi, siswa mampu membandingkan simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme, dan siswa mampu menunjukkan penyebab perubahan keberlangsungan hidup komponen ekosistem, dan yang terakhir siswa mampu membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup. Baik, yang pertama kita membahas tentang materi muatan bahasa Indonesia, yaitu masih terkait dengan teks non-fiksi, yaitu sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta ya. Contohnya adalah pengamatan objektif, hasil analisa atau hasil penelitian. Kemudian jenis teks non-fiksi ada non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif ya. Kemudian contohnya anak-anak ada buku ilmiah, biografi, skripsi, dan juga laporan buku, dan masih banyak contoh yang lainnya. Untuk ciri-cirinya memiliki bahasa yang formal ya, bahasa resmi dan bahasa baku, menggunakan gaya bahasa denotatif, memiliki makna yang sebenarnya, tersusun atas fakta dan data yang nyata, ditulis secara runtut, dan merupakan temuan yang baru. Cara mengidentifikasi, cara menemukan pokok pikiran ya. Yang pertama kita harus membaca teks dengan seksama, kemudian yang kedua mencari kalimat utama, dan yang ketiga menentukan ide pokok dengan kata kunci, dan yang terakhir kita bisa memanfaatkan kata tanya 5W+1H ya. Kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya anak-anak kita membahas tentang materi muatan IPA, yaitu terkait rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu adalah merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup, dan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Nah, ini merupakan contoh rantai makanan ya. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Ini rantai makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan ya, kumpulan dari rantai makanan ya. Jadi padi dimakan tikus, bisa dimakan ular, dan dimakan elang. Bisa juga padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak juga bisa dimakan ular atau dimakan dengan dimakan oleh burung elang. Selanjutnya kita membahas tentang simbiosis, yaitu simbiosis dibagi menjadi 3 ya. Simbiosis itu adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang hidup bersama secara erat. Ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Ada 3. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan ya anak-anak. Contohnya adalah seekor kerbau dengan burung jalak, kupu-kupu dengan bunga. Nah ini ya, jadi burung jalak akan dapat untung mendapatkan kutu dari kerbau. Kerbau juga untung karena kutunya bersih. Kemudian kupu-kupu dengan bunga, kupu-kupu akan untung yaitu mendapatkan cairan nektar atau cairan madu pada bunga. Bunganya juga untung karena dibantu proses penyerbukannya. Selanjutnya simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang memperlihatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya jambu biji dengan benalu dan tali putri dengan beluntas ya. Benalu akan merugikan jambu biji karena mendapatkan makanan ya, atau mencuri makanan dari jambu biji. Jambu biji merasa dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Begitu juga untuk tali putri ya. Simbiosis komensalisme, hubungan yang menguntungkan salah satu pihak sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora, bunga anggrek dengan pohon mangga. Nah, jadi ikan remora ini ya, akan mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, dan ikan hiu tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan. Juga bunga anggrek ya, ini hanya menumpang saja hidupnya. Komponen ekosistem yaitu merupakan suatu sistem ekologi terbentuk ekosistem ya oleh sistem timbal balik dan terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen biotik yaitu komponen yang hidup ya, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen abiotik, komponen berupa makhluk mati, contohnya tanah, batu, iklim, suhu, air, dan cahaya matahari. Oke.
Demikian penjelasan Pak Burhan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.